Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa Abdul Muthalib terjadi suatu peristiwa besar yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu peristiwa pasukan bergajah. Tersebutlah dalam sejarah seorang panglima yang bernama Abraha yang berkebangsaan Habasyah. Ia memerintah negeri Yaman. Ia membangun sebuah gereja diberi nama Al-Qulais. Ia ingin agar bangsa Arab berpaling dari Ka'bah ke gerejanya untuk melaksanakan haji. Tentu saja bangsa Arab menjadi marah karena hal tersebut. Seorang laki-laki dari suku Kinanah membuang hajat di dalam gereja tersebut. Tatkala Abraha mengetahui hal itu, ia marah dan bersumpah akan memimpin seluruh tentaranya berangkat menuju Ka'bah dan menghancurkannya. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Maka berangkatlah pasukan ini dan Abraha menunggang gajah. Tatkala Abraha disinggah di Al-Mughamas, suatu tempat di jalan Taif, ia mengutus seorang laki-laki dari Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maksud. Ia berangkat menunggangi kuda hingga sampai ke Mekah. Lalu ia menggiring harta penduduk Tihamah dari bangsa Quraisy dan lain-lain. Di antara harta yang dirampasnya ada 200 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim, yang pada saat itu adalah seorang pembesar dan pemimpin Quraisy. Maka bangsa Quraisy, Kinanah, Huzail, dan seluruh penduduk yang berada di tanah haram berkeinginan untuk memerangi tentara Abraha. Kemudian mereka sadar bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Abraha. Kemudian mereka mengurungkan niat untuk melawan. Lalu Abraha mengutus Hunatoh Al-Himyari ke Mekah, seraya ia berkata kepadanya, "Carilah pemimpin penduduk negeri ini dan pemukanya. Kemudian katakan kepadanya, sesungguhnya sang raja berpesan kepadamu. Sesungguhnya kami datang bukanlah untuk memerangi kalian. Hanya saja kami datang untuk menghancurkan tempat ibadah ini. Maka jika kalian tidak menghalang niat kami tidak perlu menumpahkan darah kalian. Jika pemimpin tersebut tidak berniat menghalangi niatku, hendaklah ia mendatangiku." Tatkala Hunatoh memasuki Mekah, ia bertanya tentang pemuka bangsa Quraisy dan tokohnya. Maka dikatakan kepadanya, ia adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Lalu Hunatoh datang kepada Abdul Muthalib dan menyampaikan pesan Abraha kepadanya. Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, kami tidak akan memeranginya, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk memeranginya. Ini adalah rumah Allah, Baitullah yang mulia, dan rumahnya Khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jika Allah menghalanginya, maka ini adalah rumah dan tanah haramnya. Dan jika Allah membiarkan Abraha menghancurkan Ka'bah, maka demi Allah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menahannya." Lalu Hunatoh berkata, "Berangkatlah bersamaku menuju pemimpin kami, karena sesungguhnya ia memerintahkanku untuk membawamu kepadanya. Adalah Abdul Muthalib orang yang paling tampan rupanya, elok parasnya, dan paling berwibawa." Tatkala Abraha melihatnya, ia menghargai, mengagungkan, dan memuliakannya untuk tidak duduk di bawah. Dan Abraha juga tidak suka bila orang-orang Habasyah melihat Abdul Muthalib duduk di atas singgasana kerajaannya. Maka Abraha turun dari singgasananya dan duduk di permadani serta memerintahkan Abdul Muthalib duduk di sampingnya. Kemudian Abraha berkata kepada juru bicaranya, "Katakan kepadanya, apa perlumu?" Lalu juru bicara memberitahukan kepada Abraha perkataan Abdul Muthalib, "Keperluanku hanya agar raja mengembalikan kepadaku 200 ekor unta yang dirampasnya dariku." Tatkala
juru bicaranya saya berkata, Abraha berkata kepadanya, katakan kepadanya, awalnya di saat aku melihatmu, aku kagum kepadamu. Selanjutnya aku jadi merendahkanmu. Ketika engkau menyampaikan keperluanmu, kenapa engkau berbicara kepadaku tentang 200 ekor unta yang kurampas darimu? Dan engkau membiarkan rumah tempat ibadahmu, milik agamamu dan agama nenek moyangmu yang akan kuhancurkan. Mengapa engkau tidak menyampaikan tentang hal ini? Abdul Muthalib menjawab bahwasanya, aku adalah pemilik unta-unta tersebut, sedangkan tempat ibadah itu adalah pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindunginya. Kemudian Abraha berkata, dia tidak akan menghalangiku. Abdul Muthalib menjawab, hal itu terserah padamu. Lalu Abraha mengembalikan unta-untanya dan ia dipersilakan kembali ke Quraisy. Abraha memerintahkan penduduk Quraisy untuk keluar dari Mekah dan mencari tempat pelindungan di atas perbukitan dan lembahnya. Khawatir mereka terkena imbas kekuatan pasukannya. Abdul Muthalib berdiri dan memegang pintu Ka'bah, dan dibantu oleh beberapa orang Quraisy. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan pertolongannya untuk menghalangi Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib sambil memegang pintu Ka'bah seraya berdoa, ya Allah, sesungguhnya seorang hamba hanya mampu melindungi kendaraannya, maka lindungilah rumahmu. Jangan engkau biarkan pasukan salib dan agama mereka mengalahkan kekuatanmu di esok hari. Di pagi harinya Abraha bersiap-siap memasuki Mekah. Ia menyiapkan gajah-gajahnya dan mengomandani tentaranya. Gajahnya bernama Mahmud, dan Abraha telah bertekad untuk menghancurkan Ka'bah setelah ia kembali lagi ke Yaman. Setelah itu ia kembali lagi ke Yaman. Tatkala mereka mengarahkan gajahnya ke Mekah, gajah mereka menderum, lalu mereka memukul gajah-gajah mereka. Tetapi gajah tetap tidak mau berdiri. Lalu mereka mencoba mengarahkan gajah-gajahnya ke arah Yaman. Gajah berdiri dan berlari. Lalu mereka arahkan ke Syam. Gajah pun melakukan hal yang sama. Mereka arahkan ke arah timur. Gajah pun melakukan hal yang sama. Kemudian mereka arahkan lagi ke Mekah. Gajah pun menderum. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepada mereka burung ababil. Setiap seekor burung membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya, sebesar kacang Arab atau kacang adas. Tidak seorang pun yang terkena batu tersebut, melainkan tubuhnya hancur. Lalu mereka keluar meninggalkan Mekah, sedangkan daging mereka tercecer di sepanjang jalan dan mereka binasa. Abraha terkena sebuah batu di tubuhnya. Lalu mereka membawanya ke Yaman, sedangkan jari jemarinya mulai berguguran satu persatu, hingga mereka membawanya ke San'a, dan tubuhnya yang terisa tinggal sebesar seekor anak burung dan ia mati di sana. Sungguh peristiwa pasukan bergajah ini membawa dampak yang sangat besar terhadap Quraisy dan kedudukannya di antara kabilah-kabilah Arab tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematahkan serangan pasukan Habasyah hingga mereka mendapatkan siksa. Maka bangsa Arab pun sangat memuliakan bangsa Quraisy. Mereka berkata, Quraisy adalah ahli Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi musuh mereka sehingga mereka tidak perlu melawannya. Seperti juga peristiwa ini mengangkat kedudukan Abdul Muthalib dan mengharumkan namanya serta meninggikan martabatnya di seluruh kalangan, karena ia telah melakukan suatu hal dengan penuh kecerdasan dan strategi yang elok dan menyelamatkan kaumnya dari bencana yang besar. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa pasukan bergajah dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, dari api neraka. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu tamsil bagi kita untuk bisa memahami daripada peristiwa ini dari kemuliaan Ka'bah Baitullah yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.